Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobiren. Dan kali ini kita akan kembali mengomentari video Luis Prasetyo yang 2 bulan atau 3 bulan lalu guys. Judulnya Ustadz Ipong dikibuli Pendeta Mualaf Mumek. Ini mumpung belum ada video Luis yang baru ya, jadi saya komentari video lamanya yang belum sempat saya komentari. Kita akan langsung nonton videonya, bisa akan kita komentari guys. Sebagai muslim, saya tidak pernah katakan Kristen itu sesat. Tidak. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali soal pendeta yang mualaf dari Manado, Pak Mumek kalau nggak salah ya. Ya untung aja nggak pakai E. Nah teman-teman semuanya, kita akan bahas yang mana dugaan saya ternyata benar. Dia ini pluralisme agama, dan ini sebenarnya akhirnya menjadi ayah sofa. Dan juga Ustadz Ipung ini kemudian disesatin sama bapak ini. Ya resikonya kan, orang baru pindah agama disuruh ngajar sana sini, dan kemudian ketika diperhadapkan pada Ustadz Ipung sendiri, dia melihat bagaimana ternyata Pak Mumek ini, Pak Pendeta ini mencela-mencela guys ya. Karena sekalipun dia sudah mualaf, sahadat, ternyata dia bilang bahwa Kristen itu nggak sesat. Cobalah bagaimana ini. Kita langsung aja dengar videonya guys. Yakini ini Al-Quran benar. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kitab suci itu salah. Tidak. Saya sebagai muslim, saya tidak pernah katakan Kristen itu sesat. Tidak. Sama-sama kita saling berkompetisi dalam kebenaran dan hakikat watak karakter yang baik. Kita sama-sama memiliki awal waris kita, yaitu keselamatan. Ya, saya plural Pak. Ya, baik. Yang paling utama adalah kebaikan. Ya, saya plural Pak. Ya, baik. Yang paling utama adalah kebaikan. Oke, jelas ya di sini bagaimana dia mengatakan bahwa saya muslim, tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa Kristen itu sesat. Tapi sama-sama, yang penting semua kebaikan. Guys, kalau kalian tahu sebenarnya ini benar-benar pandangan dari kaum pluralisme. Yang mana kaum pluralisme sendiri ini sebenarnya mereka memahami bahwa semua agama itu sebenarnya sama. Dan ini jelas bertentangan dengan Islam sendiri. Makanya saya bilang sebenarnya mereka ini sedang kecolongan orang yang seperti ini. Kalau bagi Kristen sih silakan ambil aja, karena dia juga pasti akan merusak citra dari Kristen sendiri. Silakan, nggak apa-apa, pindah agama aja. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Pak Ipung ini sadar bahwa dirinya sedang berhadapan dengan orang yang bertentangan dengan ajarannya Pak Ipung sendiri? Saya akan menunjukkan dan memperjelasnya. Yaitu gini, Bapak Pendeta Mualaf ini, dia kan bersahadat. Ketika bersahadat kan tentunya mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah. Benar kan? Tapi kalau pandangan kaum pluralisme nggak gitu guys. Kita tahu sendiri bahwa Islam meyakini satu kebenaran saja melalui syahadat. Benar kan? Nah, kalau ini saya setuju ya. Pendapat Luis ini saya setuju. Cuman yang nggak setujunya adalah ini guys. Apa namanya? Dia katakan bahwa gini guys ya. Sekecil apapun kontribusi seorang mualaf, tetap dia punya kontribusi. Itu yang maksud kami ya. Perkara dia punya paham pluralisme ya, memang itu salah paham itu ya guys ya. Karena ya, seharusnya sebagai seorang beriman itu kita harusnya mengakui bahwa agama kita benar, yang lain semua salah. Nah, tapi beda perkaranya dengan kebaikan ya. Semua agama mengajarkan kebaikan, semua agama itu baik. Tapi semua agama nggak sama ya, dan nggak semua agama itu benar. Yang benar cuma agama kita saja, semua agama lain salah. Itu harusnya yang benar. Ini bukan ajaran pluralisme yang mana mengatakan semua agama sama dan semua agama benar. Jadi beda dengan mengatakan semua agama baik ya. Benar dan baik itu dua kata yang berbeda. Itu saya setuju. Tapi saya nggak setuju adalah Luis harus pahami ya. Ya mualaf itu adalah gini ya. Tentu sebagai manusia Pak Mumek ini bukanlah orang yang sempurna ya. Tentu ada, apalagi dia namanya baru mualaf gitu. Jadi pasti perlu bimbingan. Nah, kalau saya jadi Ustadz Ipong, saya akan bimbing dia. Saya katakan, Pak, itu salah yang Bapak pahami ya.
Tapi tetap kita harus akui kontribusinya. Karena mualaf ini kontribusinya adalah dia pernah di Kristen dan pernah di Islam. Dia bisa berbagi pengalaman. Jadi pengalaman kenapa dia bisa mualaf. Nah, yang kita perlu kita dengar dari orang-orang Pak Mu'min adalah apa menjawabkan dia mualaf, apa yang dia tidak yakini di agama sebelumnya. Ya, dalil apa yang dia tidak yakini, yang merasa dia satu nggak masuk akal, lalu dibandingkan dengan Quran dan Islam, dia merasakan di Islam itu masuk akal, maka dia pindah gitu, bukan berdasarkan mimpi ya. Jadi kita yang dicari itu seperti itu. Nah, jadi bukan yang tadi, bukan mengenai pluralisme, bukan ya. Karena memang kalau dari lihat statementnya dia, memang dia pasti ya mualaf tuh karena dia melihat ada kesesatan di agama sebelumnya, maka dia pindah ke agama Islam yang menurut dia itu tidak sesat gitu kan. Nah, cuman mungkin tangan apa lidahnya berkata seperti itu, yang saya nggak setuju itu guys. Tapi yang saya nggak setuju dari Lewis adalah jadi saya orangnya fair ya, saya orangnya fair dan objektif. Apa yang Lewis katakan benar, saya benarkan. Tapi kalau yang salah, salah. Nah, menurut saya itu yang salahnya Lewis ini adalah dia meremehkan kontribusi para mualaf ya. Kecuali kalau misalnya mualafnya karena mimpi. Nah, misalnya saya meremehkan kontribusi para murtadin ya, karena mereka tuh berdasarkan mimpi. Nah, itu baru nggak masalah. Kenapa? Karena mimpi itu bunga tidur, nggak ada logisnya. Oh, saya masuk Kristen karena mimpi jumpa Yesus, itu nggak ada logikanya guys ya. Nggak ada. Jadi orang tuh pindah agama tuh harusnya adalah ketika menemukan ada kejanggalan di agama sebelumnya, lalu dia mengadakan koperasi dengan agama barunya, lalu dia menemukan ternyata agama baru itu lebih logis, dia pindah. Nah, itu yang perlu sebagai bahan pelajaran, yang perlu jadi bahan renungan, yang bisa diambil pelajaran darinya, bukan dari mimpi guys gitu. Karena mimpi hanyalah pengakuan seseorang yang orang lain tidak mengalaminya, dan itu hanyalah bunga tidur. Dikatakan ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat syahadat di atas merupakan gabungan dari syahadat tauhid yang artinya Allah itu satu-satunya Allah yang benar, dan syahadat Rasul dengan rinci sebagai berikut nih. Syahadat tauhid asyhadu alla ilaha illallah, dan kemudian syahadat Rasul asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau teman-teman sadar bagaimana Pak Mu'min mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tentunya Islam meyakini bahwa kebenaran cuma satu, dan Rasul yang benar adalah satu, yaitu Muhammad yang mengajarkan ketauhidan. Dan ini yang sebenarnya tidak dipahami oleh Pak Pendeta. Rasul bukan cuma satu Luis ya, Rasul tuh ada 5 ya, Rasul ya. Nabi yang banyak dalam hadis ya, dikatakan Nabi itu saya lupa guys ya, saya selalu lupa itu ya, 147.000 atau 143.000 atau 100 berapa gitu kan. Yang penting 100.000 lah, 100.000 lebih gitu jumlah Nabi yang Rasul itu Allah. Nah, jumlah Rasul cuma 5 atau 5 ya, saya agak lupa guys, karena ini kajiannya udah lama sekali ya, saya pelajari dulu kan. Nah, jadi Rasul itu bukan hanya satu, bukan ya. Nabi Isa itu juga Rasul juga ya. Rasul itu adalah orang yang diberikan kitab kepadanya. Dia kayak Nabi Muhammad, Nabi Yesus, Nabi Daud, Nabi Musa, itu adalah Rasul. Jadi mereka bukan hanya menyampaikan firman Allah, tapi juga diberikan kitab gitu. Jadi firmannya itu bisa dibukukan lah begitu guys. Jadi dia memberitakan sesuatu yang disebut kitab gitu. Kalau ke Yesus kan memberitakan Injil, yang Muhammad itu memberitakan Quran. Jadi Quran itu memang bukan buku yang turun dari langit, kecuali punya Nabi Musa yang berupa batu loh ya, yang tiba-tiba ada di situ. Nah, tapi kebanyakan kitab itu adalah yang Nabi atau Rasul itu spellkan atau sampai kepada manusia, dan manusia itu membukukannya guys. Kita mualaf tadi, dia syahadat mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tetapi dalam pandangan pluralismenya dia
Dia memiliki Tuhan yang sama di beda-beda agama. Jadi menurut pluralisme itu ya Buddha, ya Hindu, ya Kristen, ya Islam, ya Kejawen, dan juga mungkin agama-agama suku Kalimantan, Medan, Papua, Manado, dan semua agama itu sebenarnya ya sama aja, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Ya sebenarnya Tuhan itu nggak cuman Allah aja kalau bagi pandangan kaum pluralisme. Karena tujuan tertinggi adalah kebaikan. Ya kalau kamu nggak baik ya berarti hidup beragamamu nggak benar. Itu ukuran dari mereka. Dan ini bertentangan sebenarnya dengan pandangan yaitu kebenaran absolut yang dimiliki oleh Islam. Yang kedua, kebenaran Kristen sendiri meyakini ada satu kebenaran. Ya kalau Islam mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, kalau dalam Kristen memahami dalam kebenaran itu absolut satu saja, yang mana diakui dalam pengakuan iman rasuli. Kristen meyakini satu kebenaran saja melalui pengakuan iman rasuli. Ya ini ya, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus. Jadi Kristen memiliki pengakuan tentang Allah. Ya, ini tidak sama dengan yang disampaikan Yesus. Yesus katakan ya, hanya kepada Dia sajalah kalian berbakti dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati, dengan segenap jiwa raga. Jadi hanya kepada Dia kalian berbakti, kepada Tuhan yang namanya Allah itu, gitu loh. Nah, bahkan Yesus katakan, kenapa kalian katakan aku baik, tidak yang baik dari Allah saja. Jadi Yesus tidak mau dituhankan, nggak mau dia. Kalau Anda baca Matius pasal 7 ayat 21-23, Yesus jelas-jelas mengatakan bahwa bukan siapa yang menyebut aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, pertanyaannya, kalau masuk surga kemana? Ya masuk neraka, karena hanya ada dua tempat nanti di akhirat, yaitu surga dan neraka. Jadi kalau bukan setiap orang yang nyebut aku Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, artinya setiap orang yang nyebut Yesus itu akan masuk dalam kerajaan neraka, guys, gitu. Nah, melainkan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, jadi melainkan ini yang masuk surga, yaitu sama surga adalah melakukan kehendak Bapa di surga, yaitu Allah tadi. Jadi kalau Anda sebut Yesus, setiap orang yang menyebut Yesus Tuhan itu maksudnya ke neraka. Melainkan yang masuk surga adalah yang melakukan kehendak Bapanya atau Tuhannya Yesus, yaitu Allah atau Bapa di surga, guys, gitu. Yaitu Trinitas ini, dan ini jelas bertentangan dengan pandangan yang ada di dalam agama Islam. Ya, juga bertentangan dengan kata Yesus ya. Saya ulangi lagi ya. Yesus mengatakan bahwa nyebut Dia Tuhan, ya berarti percaya Dia Tuhan itu masuk ke neraka. Karena tidak masuk surga. Yang masuk surga itu adalah yang melakukan kehendak Bapanya atau Tuhannya Allah di surga, guys, gitu. Islam kan meyakini atau kebenaran yaitu dalam syahadat ya. Kalau Kristen mengakui Trinitas. Jadi sebenarnya Kristen sama Islam itu sampai kapanpun nggak bisa disatu. Yesus tidak pernah ngomong Trinitas. Yesus katakan hanya kepada Dialah kalian berbakti. Ingat, hanya kepada Dialah. Nggak ada yang lain, nggak ada yang kedua, ketiga, nggak ada. Hanya kepada Dialah kalian berbakti dengan segenap jiwa, raga, dagamu, gitu ya, dengan segenap hatimu. Hanya kepada Dia sajalah. Ini nggak ada sisanya lagi untuk Yesus dan Roh Kudus, nggak ada, karena hanya kepada Dia sajalah Yesus kalian harusnya berbakti dengan segenap jiwa dan raga. Karena memang pandangannya benar-benar berbeda. Teman dalam Trinitas yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Yesus dalam Kristen diakui bagaimana Yesus itu ya mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga. Kemudian duduk sebelah kanan Allah untuk memerintah ya bersama dengan Allah Bapa, dan juga percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, dan kita percayakan kebangkitan hidup kekal. Ya jelas sebenarnya kalau sampai sini Kristen dan Islam itu memiliki kebenaran, klaim kebenaran masing-masing. Jika Islam kita sudah bahas bagaimana percaya tiada Tuhan selain Allah, Kristen percaya bahwa Allah itu Trinitas dalam Roh Kudus dan Yesus. Jadi makanya itu terbukti bahwa Kristen nggak sama dengan Yesus ya. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Trinitas. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa Dia salib.
dan hal-hal lainnya itu guys. Nggak pernah Yesus ajarkan seperti itu. Makanya Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristus. Yang keduanya kalau mau disatukan nggak mungkin bisa. Punya kebenaran masing-masing. Kebenaran ya pasti salah satunya benar. Kalau Kristen benar berarti Islam nggak benar. Begitupun sebaliknya, kalau Islam benar maka Kristen nggak benar. Karena memang ajarannya itu benar-benar bertentangan. Itulah kenapa kalau mau debat keduanya ini nggak akan pernah selesai, karena akan debat kusir. Ya kecuali kita buktikan melalui sejarah kan. Sejarah nggak bisa diubah guys. Sejarah nggak bisa diubah. Sejarah bisa diubah ya. Sejarah itu tergantung si pemenang. Bisa diubah sejarah ya. Contoh sejarah apa misalnya? Ya kalau yang berkuasa ini sejarahnya begini. Nanti ganti penguasa lain lagi sejarahnya. Tergantung pemenang guys gitu. Sejarah bisa diubah ya. Saya bilang nggak bisa diubah sejarah. Maka sejarah itu ada versi penjajah, ada versi pejuang, ada macam-macam versi gitu. Sejarah bisa diubah. Yang nggak bisa diubah adalah firman bukan firman Tuhan juga ya. Intinya adalah firman Tuhan yang Tuhan janjikan yang bisa diubah, yaitu Quran. Itu baru nggak bisa diubah. Tapi firman Tuhan bisa diubah. Baik, karena itu Allah sampai sendiri di Quran bahwa kitab-kitab sebelumnya itu firman Tuhan di kitab sebelumnya itu sudah diubah oleh manusia. Bisa diubah guys. Kecuali Quran. Salah satu firman Tuhan yang bisa diubah adalah Quran gitu. Jadi Louis jangan katakan ya bahwa sejarah bisa diubah. Bisa sejarah diubah gitu. Bahkan sejarah yang kita pun itu kontradiksi antara satu yang lain, jumlahnya berbeda. Contoh kematian Yudas saja berbeda. Ada dua versi. Yang pertama dia mati gantung diri, yang kedua dia mati karena berlari, jatuh, sungkur dengan dahi nempel ke tanah dan usus terpecah terberai keluar guys, ususnya guys, dari perutnya gitu kan. Dia cara matinya yang mana satu gitu. Diubah itu pasti yang kali gitu kan. Nah kita akan lihat bagaimana kebenaran itu absolut. Kalau pandangan Pak Mume ini, pendeta ini, ya sorry kalau namanya salah ya, seingatku ya itu aja namanya. Nah pandangan pluralisme itu memahami bahwa kebenaran itu plural. Kebenaran itu tidak absolut, tetapi relatif. Kayak contohnya gini, menurut kalian saya ganteng nggak? Menurut kalian saya ganteng nggak? Tulis kolom komentar. Pasti semuanya bilang, oh Luis itu nggak ganteng, Luis itu jelek, berewokan, hitam, kucel dan lain-lain. Ya tapi mungkin kalau ditanya sama istri saya, oh Luis. Kita harus jujur ya. Bukan maksud menghina Luis ya. Memang saya nggak ada ganteng-ganteng ya guys. Jujur saya mengatakan tidak ada ganteng-ganteng ya. Ya, tapi kalau saya dan diri sendiri lah, saya kan mungkin diri saya sendiri. Tapi kalau untuk Luis ya, karena saya ada orang lain yang bisa menilai dia nggak ganteng sama sekali guys. Itu ganteng, kan relatif kan, relatif kebenaran. Tetapi kalian tahu kebenaran yang absolut itu jelas itu miliknya Tuhan semata. Sehingga apa yang disampaikan Tuhan kepada manusia itu absolut. Tapi kalau agama yang berasal dari bawah ke atas, cari-cari Tuhan, nah itu pasti itu nanti relatif. Tapi kalau agama itu dari atas ke bawah, Tuhan yang menyatakan pada manusia, Tuhan yang mencari manusia, maka itu adalah absolut. Saya kasih enggak ya, jangan salah ya. Jadi ada juga loh Tuhan orang menurunkan sapinya tuh datang loh guys ya, sapi. Jadi dia maksudnya ini adalah Tuhan tuh nyata dalam artian jadi manusia. Lalu bagaimana Tuhan sapi coba? Atau Tuhan yang lain yang seperti itu, dewa, kayak dewa Zeus yang dituankan itu kan, didewakan gitu kan. Itu kan nyata itu. Apa absolut? Kan tidak. Justru yang absolut adalah Tuhan yang tidak kelihatan. Karena Yesus katakan ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah ataupun mendengar suaranya. Itu Tuhan yang absolut. Gak ada yang pernah melihat Tuhan itu, ya Allah itu, dan mendengar suaranya. Tapi Yesus bisa dilihat, berarti Yesus nggak absolut gitu kan. Karena Tuhan itu adalah tidak ada pernah mendengar suaranya atau melihat rupanya guys gitu. Jadi kalau Tuhan itu bisa dilihat, itu bukan Tuhan yang absolut. Apa beda dia sama kita coba? Absolut itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Nah, kalau dia sama kita di mana absolutnya coba? Kalau dia sama dengan kita gitu loh. Itu. Jadi sama kayak orang yang menurunkan manusia, karena Yesus manusia, sama kayak orang menurunkan sapi, menurunkan dewa, semua itu kelihatan. Tapi Yesus sampaikan bahwa Allah itu Tuhan yang tidak pernah mendengar suaranya atau melihat rupanya guys.
analogi. Kebenaran Allah itu absolut, bukan relatif. Itu kita bisa buktikan dengan kebenaran seperti ini. Nah, ini bintang ya di Bima Sakti. Nah, bintang sebanyak ini kalau menurut para ahli mengatakan bintang itu ada 100 sampai 200 miliar bintang. Banyak banget ya. Tetapi kalian tahu bahwa pandangan para ahli mengenai jumlah bintang ini relatif. Kenapa? Karena manusia terbatas, ahli-ahli terbatas. Dia nggak tahu pastinya berapa. Tetapi menurut Allah ada berapa kira-kira bintang ini? Allah tahu dengan detail, dengan pasti. Dan inilah kebenaran absolut. Makanya jalan keselamatan itu kalau menurut semua agama itu adalah melalui perbuatan baik. Tetapi kalau menurut Allah sendiri dinyatakan bahwa keselamatan itu melalui Yesus, anaknya yang tunggal. Dan jelas kebenaran itu absolut guys, kalau Tuhan sendiri yang bilang. Jadi gini ya, kalau ada baca Alkitab ya, Yesus itu bukan jalan salah satunya, ya. Ya, Yesus itu hanya salah satu jalan. Sebelum Yesus dijadikan utusan, Tuhan itu, Allah itu menjadikan Musa sebagai utusan, menjadikan Ibrahim sebagai utusan, menjadikan Daud, Salomo, dan Nabi-Nabi sebelumnya sebagai utusan. Jadi Yesus bukan salah satu jalan. Nah, dan diterangkan sendiri oleh Yesus bahwa dia hanya jalan bagi umat Israel, bukan seluruh dunia. Dia katakan, aku diutus ya oleh Tuhan ini, ya, aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi dia diutus hanya untuk bagi domba-domba hilang umat Israel. Lalu disambung dia dengan mengatakan, janganlah kalian pergi ke Samaria, ke kota-kota lain, ya. Pergilah hanya kepada domba-domba hilang umat Israel. Jadi dia pakai kata hanya di situ. Berarti kalau udah ada hanya, berarti nggak ada yang lain, gitu loh guys. Itu adalah kebenaran absolut yang disampaikan Yesus atas perintah Tuhannya. Lalu kenapa Anda yang bukan dari Israel itu ikut Yesus gitu? Karena Yesus kan hanya untuk domba-domba yang umat Israel. Nah, di situ letak yang harus Anda pikirkan. Kenapa kok bisa Anda mengikuti orang yang diutus bukan untuk Anda gitu kan? Ini yang saya bilang, sebanyak-banyaknya agama di dunia ini, sebanyak-banyaknya kebenaran dunia ini, pasti ada satu kebenaran absolut yang memang benar-benar dari Tuhan. Dan kita akan tahu ketika sudah akhir zaman. Tapi kalau saya meyakini, iman kepercayaan saya lah yang benar, absolut. Nah, sebenarnya kalau untuk absolutnya memang tunggu akhir zaman. Tapi kita bisa analisa. Ya kan, kita diberikan kemampuan untuk berpikir, akal untuk berpikir, kita bisa menebak atau menganalisis, mengkaji kira-kira mana yang masuk akal gitu guys. Makanya perlu diadakan pengkajian terhadap suatu agama, lalu Anda bandingkan dengan agama lain yang perlu dikaji juga, sehingga komparasi itulah yang menghasilkan kebenaran. Ini sama kayak metodologi kita memilih para pakar itu menentukan misalnya mobil terbaik tahun ini atau motor terbaik tahun ini. Nah, itu mereka mengadakan kajian terhadap tiap-tiap yang mau dikompetisikan, lalu mereka compare, mereka bandingkan, baru mereka dapat hasil terbaik. Baru bisa mereka tentukan mobil terbaik tahun ini lah mobil ini, karena mereka sudah melakukan riset masing-masing mobil dan mereka komparasikan guys, sehingga dapatlah mereka mobil mana yang terbaik di antara yang terbaik gitu kan. Pluralisme itu jelas bertentangan dengan hal ini. Pluralisme bertentangan dengan Islam, pluralisme juga bertentangan dengan Kristen. Karena begini pandangannya, pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama. Dan karena kebenaran setiap agama adalah relatif, perhatikan. Oleh sebab itu setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Sehingga pluralisme ini jelas bertentangan dengan pandangan agama Islam dan agama Kristen itu sendiri. Karena baik agama Islam dan Kristen memiliki pembenaran atau kebenaran masing-masing dalam agamanya. Tetapi ya kita akan tahu mana yang benar ketika sudah akhir zaman. Kita akan melihat, oh siapa sih yang benar gitu. Tapi dari sini kita lihat ya, Pak Ipung ini, Ustadz Tapi Ipung. kalau kita lihat dari perkataan Yesus ya, Yesus mengatakan di Matius pasal 7 ayat 22, pada hari terakhir, berarti akhir zaman itu. Pada hari terakhir yaitu hari akhir dunia, akhir zaman, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah berbuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, dan melakukan banyak kebaikan dengan namamu?
Jadi faktanya Yesus sampaikan ya, Yesus ingatkan bahwa nanti ada banyak orang yang pada hari itu akan berseru kepada dia Tuhan Tuhan, manggil dia Tuhan gitu. Dan menagih janji bahwa mereka tuh sudah melakukan banyak kebaikan dalam nama Yesus, melakukan mukjizat dalam nama Yesus, dan melakukan mukjizat dengan nama Yesus gitu. Jadi siapa mereka ini coba? Orang Kristen dan yang lain. Hanya orang Kristen yang nyebut Yesus Tuhan, manggil Yesus Tuhan, dan melakukan banyak mukjizat dan melalui KKR ya. Yang menyembuhkan sakit itu kan, segala macam itu. Mukjizat bagi mereka itu mukjizat ya. Nah, padahal kalau itu memang benar, kenapa orang-orang Kristen masih butuh ke dokter gitu? Kenapa nggak lewat KKR aja gitu kan? Kalau memang itu bisa menyembuhkan gitu. Nah, jadi apa yang Yesus katakan kepada mereka nih, kepada orang Kristen ini ya, pada terakhir. Nah, disampaikan di ayat 23-nya. Pada saat itulah aku akan mengatakan kepada mereka semua, enyahkan semua dari hadapanku, aku tidak mengenal kalian. Jadi orang-orang Kristen ini yang menyebut Yesus Tuhan dan melakukan banyak kebaikan mujizat dengan nama Dia dan nama Yesus, itu akan diusir nanti. Enyahkan dari hadapanku, aku tidak mengenal kalian. Kenapa Yesus katakan tidak mengenal kalian? Dari aku Yesus, karena Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tidak pernah mengajarkan untuk memanggil dia Tuhan atau melakukan apapun ya, mujizat atau apapun itu dengan nama dia. Nggak pernah Yesus juga itu. Makanya dikatakan pada saat itulah pada saat itulah aku akan mengatakan kepada mereka, enyahkan semua dari hadapanku, aku tidak mengenal kalian. Disambungnya dengan wahai pembuat kejahatan. Nah, orang Kristen nggak ngerti maksud pembuat kejahatan yang dimaksud Yesus ya. Mereka kira berarti ini adalah orang-orang Kristen yang buat kejahatan. Kan ini kan nggak masuk akal. Kenapa? Karena dosa orang jahat kan ditebus Yesus, nggak percaya Yesus. Ini nggak ada masalah dong seharusnya. Cuma pun ada jahat asal nggak percaya Yesus nggak mungkin usir Anda dong harusnya kan. Ini faktanya usir Yesus. Nah, mereka lupa bahwa kejahatan tertinggi adalah bukan mencuri, merampok, membunuh dan segala macam. Kejahatan tertinggi adalah syirik, ya. Mentigakan Allah, mentrinitaskan Allah. Allah yang esa satunya ditrinitaskan oleh Anda. Itu syirik, guys, ya. Menggunakan lebih dari satu Allah, karena adalah Allah tiga, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Jadi tiga Allah di situ. Sedangkan Yesus katakan hanya kepada Dialah kalian berbakti dengan segenap jiwa, raga dan perasaan gitu kan. Nah, itu adalah syirik, kejahatan yang tidak dapat diampuni. Kalau dosa lain, kejahatan lain itu bisa diampuni, karena membunuh, merampok, memperkosa masih bisa diampuni. Tapi kalau syirik nggak ada ampun ya guys, ya kan nggak ada ampun ya. Itu dosa yang bikin Anda tuh kekal di neraka gitu. Kalau ada cuma merampok, membunuh, Anda masih bisa dapat peluang dimaafkan. Ada mungkin kalau harus masuk neraka pun Anda tidak kekal gitu kan, karena Anda tidak melakukan kejahatan terbesar, yaitu syirik. Ya Sofia ini jelas ketika merekrut dia jadi anggotanya, sebenarnya dia kecolongan. Setiap apa yang diajarkan pendeta mualaf ini sebenarnya bertentangan sendiri dengan pengakuan sahadatnya dan bertentangan dengan ajaran mereka. Gini guys ya, jangan sana satu kesalahan Anda menggenerasi semua itu selalu Yesus itu. Ya, dia dapat satu kesalahan dari Ustadz Mumek tadi dan saya setuju itu salah ya. Lalu dia mengatakan yang lain semua salah. Itu nggak bisa begitu metodenya logis. Makanya objektif lah, seperti saya nih. Saya fair. Di sini saya benarkan Anda, Ustadz Mumek dalam hal itu salah dia. Ya kan? Nah, tapi Anda tidak bisa menggunakan kesalahan itu untuk menyalahkan semuanya, nggak bisa. Anda mau Anda punya satu kesalahan lalu semuanya disalahkan, kan nggak begitu. Kalau Anda mau menyalahkan semuanya, harus Anda bahas poin per poin. Kayak saya salahkan Anda mengenai hal ini. Memang saya memang melihat kesalahan itu di diri Anda, tapi dengan itu saya tidak menjadikan Anda tuh mengatakan semua Anda tuh salah, semuanya enggak. Contoh ini saya benarkan Anda kan. Nah, untuk saya bisa nyatakan Anda salah, itu saya lihat kasus per kasus. Nggak bisa kayak Anda ini yang begenerasi semuanya. Oh, Ustadz Mumek salah dalam satu hal, lalu dikatakan semuanya salah apa-apa yang dia, itu nggak bisa seperti itu. Jadi Louis ini guys ya, gimana dia nih, oke lah kali dia ada benarnya gitu, tapi tetap juga ujungnya salah juga gitu kan. Nah, di situ kacaunya gitu. Jadi Louis ini kapan sih kita pengen lihat Louis ini ya? Saya pengen lah ada saja satu video Louis yang saya tuh setuju 100% dengan dia tuh. Nah, jadi kalau dia nggak bahas yang lain, kalau saja di video ini ya dia cuma mengatakan Ustadz Mumek itu salah, dia berpampunisme, udah itu saya nggak bisa berkata apa lagi. Saya dukung dia 100% gitu. Tapi kembali Louis ini adalah orang yang sok tahu, sok pede ya, dia malah bahas yang lain. Jadi kesalahan Ustadz Mumek tadi satu itu dibawanya ke yang lain semuanya juga salah ya, di situ. Pasal saya komentari dia gitu.
ya kan, dalam artian saya tidak dukung dia 100%. Jadi jadinya campur antara benar salah gitu guys. Antonya dia bisa benar aja di videonya harusnya, saya dukung 100% di video ini harusnya, tapi dia melakukan itu guys karena kesok tahuannya ya, sok pedenya, dia lah apa namanya malah bahas yang lain gitu, mengatakan bahwa yang lain itu semuanya salah dalam pada diri ajaran Ustaz Mumek, padahal kesalahan yang ditemukan tuh hanya ketika dia berpaham Porisme itu aja guys, dan itu bisa diperbaiki. Tinggal Ustaz Ipung atau yang lain tuh mengingatkan beliau bahwa ya ajaran pluralisme ini adalah ajaran orang yang tidak punya prinsip, ya kan. Orang itu harusnya punya prinsip ya. Kalau prinsip kebenaran ya itu memang agama itu absolut. Agama kita harusnya benar dan agama lain salah. Nah, ini ngomong tentang mana salah ya, bukan mengenai baik buruk, tapi semua agama baik. Nah, itu poinnya. Hanya agama saya yang benar, yang lain semua salah, tapi semua agama baik. Nah, gitulah ajaran yang benar tuh begitu guys. Sendiri. Nah, tapi mungkin karena kurang kritis jadi nggak paham kan mengenai pluralisme agama dan lain-lain, sehingga diundang terus di channelnya mereka. Gini, mungkin bukan kurang kritis ya. Mungkin kan gak enak juga negur Ustaz Mumek langsung di depan dia gitu. Ya. Jadi kita tuh Islam tuh mengajarkan kita tuh kalau ada yang saudara kita salah ya, apalagi itu kan dia lagi podcast ya ditegur di belakang lah gitu, diikat di belakang. Pak, saya juga begitu. Saya nggak bakal negur Pak Mumek di depan, nggak bakal gitu kan, karena itu dalam Islam itu kurang beretika. Karena gimana pun namanya manusia tentu ada kilafnya dan perlu ada juga yang harus perbaiki. Nah, kalau saya mungkin aja Ustaz Ipung tuh ya sama kayak saya, dia akan negur di belakang. Ustaz Mumek tadi itu salah loh ya, Anda sedang Anda tuh sedang berideologi atau berpaham pluralisme, itu harus diperbaiki gitu kan, gitu. Jadi nggak mesti harus terang-terangan di depan dia gitu kan. Nah, karena ada cara-cara yang lebih beretika, yaitu di belakang bukan di belakang, di ketika berdua saja orang tidak tahu gitu kan. Jadi narasumber dan kemudian ketika menyampaikan argumentasi yang disampaikan adalah wah, hebat orang ini. Bahkan Ustadz Ipung ini terjebak dalam pandangan yang keliru, bahwa dia mengatakan ternyata Isa dan Yesus itu sama. Karena Pak Mumek mengatakan semua agama sama, maka dia mengatakan Isa dan Yesus itu sama. Dan nah, perkara Isa Yesus sama memang sama guys ya. Cuman yang bikin beda apa ya? Yang nulisnya itu guys ya. Jadi seharusnya Isa Yesus itu sama, tapi itu tadi gara-gara saksi mata ada paham lah ya. Contoh ya gini, ada tahu yang di China itu ada kejadian salah tangkap, ini saya sudah sering sampaikan di video saya, ada salah tangkap. Jadi ada warga biasa itu mukanya mirip sama tahanan yang kabur. Ada tahanan yang kabur dari LP, dari penjara. Itu karena ada orang mirip sama dia ya, itu orang itu sampai 5 kali atau 6 kali mengalami salah tangkap. Nah, tentu dalam hal ini ada perbedaan, misalnya gini, jadi ketika penangkapan itu ya, yang kameramen yang ini ya, yang nggak kenal sama dia, sama yang ditangkap ini akan memberitakan bahwa buronan sudah tertangkap. Padahal dia melihat mirip gitu kan, dia membandingkan ini foto buronan yang kabur dan ini foto orang yang ditangkap, sama matching, berarti buronan saya ditangkap. Berita yang dia posting, karena dia kenal siapa yang tangkap ini kan. Kebetulan ada reporter lain yang kenal sama orang ini, dia mengatakan dia juga pada foto juga, dia nggak ada foto karena dia udah hafal, dia cuma dia ada foto penjatnya, tapi dia tahu penjatnya memang mirip ya sama ini bapak ini bapak ini saya kenal loh, dia bukan penjat ini, karena bapak ini kesehariannya kerjanya begini, ini aktivitasnya gitu kan. Nah, bapak ini kan tidak ada ditahan selama berapa lama, bapak ini orang baik segala macam. Jadi bapak ini bukan buronan foto ini gitu. Dia tahu guys. Nah, jadi kan ada perbedaan di situ, gitu kan. Nah, jadi intinya adalah nggak bisa bersandar pada sejarah murni satu pihak, nggak bisa.
Makanya yang paling benar itu adalah sejarah dari Tuhan, karena Tuhan itu nggak mungkin miss kayak gitu, nggak mungkin. Allah itu menyampaikan sejarah ya berdasarkan pengetahuan dia, karena dia mana tahu, dia tahu segalanya guys, dan itu lebih akurat tentunya. Bukan lebih akurat lagi, tapi sangat akurat sekali. Argumentasinya didasarkan atas kalender. Di situ dikatakan ada wafatnya Isa Al-Masih, naiknya Isa Al-Masih, bangkitnya Isa Al-Masih, dan lain-lain. Kemudian begini, Tuan Guru, salah satu dasar ya untuk menentukan bahwa Isa Al-Masih, Yesus Kristus, itu sangat sederhana sekali. Bahwa di kalender kita, kalender negara kita, kalau ada tanggal merah itu tercantum di situ wafat Isa Al-Masih. Ya. Kemudian ada kenaikan Isa Al-Masih di situ. Nah, ini membuktikan bahwa kita bersaudara. Isa Al-Masih sama Yesus sama. Itu yang mencantumkan nama itu dari saudara kita Kristiani. Dan memang kalender adalah bukti Yesus dan Isa adalah sama menurut versinya Pak Pendeta Mualaf dan juga Ustadz Ipung. Dan ini sebenarnya agak konyol ya. Karena kalau didasarkan pada 15 April 2022 wafat Isa Al-Masih, memperingati wafat Isa Al-Masih dan lain-lain, ini menjadi argumentasi untuk membenarkan bahwa Yesus dan Isa adalah sama. Dan kesesatan yang disampaikan Pak Pendeta Mualaf ini dan mengajak Pak Ipung adalah dengan mengakui bahwa Yesus dan Isa adalah sama, maka Anda sedang meninggalkan iman Anda. Karena apa? Enggak, ya. Iman kita nggak tinggal karena kita meyakini Yesus dan Nabi Isa itu sama, hanya beda nama ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena begini ya, kita meyakini bahwa kita harus percaya, wajib percaya kepada Nabi Isa. Nah, sama kayak gini misalnya kayak ada kita tentang Pangeran Diponegoro versi pejuang Indonesia. Ada sejarah mengenai Pangeran Diponegoro versi penjajah Belanda. Nah, kita percaya ya, meskipun Belanda menuliskan beda, anggaplah misalnya yang benar tuh dari pihak Indonesia mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro adalah pejuang kemerdekaan, orangnya berani, orangnya gigih, tidak takut mati. Dia jihad gitu kan, memerangi penjajah Belanda dan dia mati syahid. Tapi versi penjajah Belanda tentu karena sebagai penjajah ya, dia anggap itu Pangeran Diponegoro adalah penjahat, teroris ya kan, pemberontak, orang jahat dan segala macamnya. Tapi kita ya, meskipun kita tahu ada perbedaan versi Belanda maupun versi Indonesia, tapi kita meyakini itu memang adalah Pangeran Diponegoro, meskipun kisahnya berbeda. Yang disampaikan Belanda berbeda, kisahnya yang disampaikan pihak Indonesia berbeda. Tapi kita meyakini itu adalah Pangeran Diponegoro, orang yang sama. Cuman yang pihak Belanda memfitnah beliau dan pihak Indonesia itu adalah yang benarnya. Nah, sama seperti kasus Nabi Isa atau Yesus. Nah, kita meyakini itu sama. Cuman kalau versi dari Kristiani, kita meyakini bahwa Nabi Isa alias Yesus difitnah sebagai Tuhan gitu. Orangnya sama gitu, cuman versi cerita dari Kristen dengan versi Islam berbeda. Yang berbeda itu bukan orangnya guys, tapi cerita tentang dia itu loh gitu. Jadi tidak ada membatalkan iman, nggak ada ya kan, kecuali Anda meyakini yang membatalkan iman itu Anda meyakini cerita versi Kristennya benar. Misalnya disampaikan bahwa ada 3 memberi kesaksian, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah itu kita nggak boleh meyakini versi Kristen. Kita meyakini itu benar dia Nabi Isa, tapi sejarahnya dibelokkan oleh orang-orang Kristen gitu loh guys. Isa Al-Masih dalam Kristen jelas wafat, bangkit, naik ke surga. Seperti yang saya sampaikan dalam pengakuan iman rasuli. Ya, yang saya sampaikan kan masa sih Lucy nggak nangkap guys. Ya memang sih dia nggak bisa nangkap karena dia belum nonton video ini mungkin, atau dia ya saya tolong lah bagi Anda tag dia, sampaikan video-video saya gitu kan, biar dia bisa nonton juga. Gini, yang seperti kata tadi ya, meskipun versi Kristen dia itu adalah mati, dibangkitkan gitu kan, hidup lagi, tetaplah tidak menjadikan itu adalah beda orangnya. Sama-sama Nabi Isa, sama-sama Yesus, sama. Cuman yang berbeda kan versi sejarahnya, versi pengakuannya beda.
Jadi versi itu tidaklah menjadikan orangnya tuh jadi berbeda. Orang tetap sama guys, sama seperti tadi saya katakan Pangeran Diponegoro. Meskipun versi cerita yang berbeda, versi Belanda versi Indonesia, tetaplah itu orang yang sama gitu. Mungkin orang Belanda mengatakannya, menamakannya bukan Pangeran Diponegoro. Kalau kita kan Pangeran Diponegoro, mungkin Belanda mengatakannya sebagai pangeran pangeran apa ya? Diponero mungkin ya, Diponero gitu kan. Nah, jadi sebenarnya yang penting orangnya sama guys, cuman kisahnya berbeda versi gitu loh. Itu ya maksudnya. Tetapi dalam Islam sendiri, Isa Al-Masih kan tidak wafat. Dia tidak bangkit, tapi langsung diangkat ke langit katanya. Ya dimaksud orang ini bukan kita percaya pada versi Kristen sejarahnya, tapi yang kita wajib percaya bahwa itu adalah sama-sama Nabi Isa ya, yang dikatakan di Alkitab itu memang Nabi Isa, tapi sejarahnya dibelokkan oleh orang-orang Kristen gitu loh guys. Itu dimaksud oleh Ustadz Umek yang Ustadz Ipung yang Luis tidak paham. Bukan kita percaya pada sejarahnya Alkitab, sejarah yang disampaikan oleh Bible, bukan. Kita meyakini itu. Kita meyakini sejarah yang Quran sampaikan. Tapi kita meyakini itu adalah orang yang sama, cuman sejarahnya berbeda guys, gitu loh. Kalau Anda mengakui bahwa Isa dan Yesus adalah sama, berarti Anda mengakui bahwa Yesus wafat dan bangkit. Kejebakan. Itulah yang saya bilang, kenapa sebenarnya Anda menerima dengan lapang dada. Bisa bedakan mana orang, mana sejarah tentang orang itu. Dia nggak bisa bedakan, ya kan? Anda, Pak Pendeta Mualaf ini, Anda sedang disesat. Misalnya kayak saya anggap Luisnya adalah, mohon maaf, tidak cerdas ya, tidak cerdas, so pintar, so pede, ngawur, itu punya saya ya. Teman-teman dia mungkin menilai dia itu adalah cerdas, pintar, memang orangnya sangat pede segala macam gitu kan. Nah, tetaplah kita walaupun berbeda versinya ya, versi orang tuh tentang Luis dan versi saya, tapi tetap kita meyakini ini Luis yang sama gitu. Jadi bukan karena kita berbeda pendapat lalu Luisnya beda. Mungkin orang tuh lagi ngomongin Luis yang lain, saya ngomongin Luis yang lain. Enggak, kita kalau ngomongin yang Luis yang sama ini. Cuman menurut saya dia ini ya itu ngawur, nggak cerdas, sama versi temannya Luis yang ini juga gitu kan. Itu adalah mungkin cerdas, pintar dan sebagainya guys. Kan, makanya kembali kepada ajaran Anda yang benar, yang mana mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu pandangan Anda yang udah benar. Jangan mau disesatkan sama Pak Pendeta Momek yang mengatakan, oh semua agama sama cuy. Itulah kenapa. Jadi tidak ada bukti di situ Ustadz Ipung tuh mau disesatkan, nggak ada ya. Ya, kalau saya jadi Ustadz Ipung, saya juga diam di podcast itu. Karena ini demi harga diri, demi kebaikan dari Ustadz Momek juga. Alangkah indahnya sebagai sesama Muslim, apalagi ini kita tahu ini adalah saudara kita yang mualaf, yang baru masuk Islam, mungkin dia nggak ngerti kan tentang itu. Jadi dia itulah guys ya. Ada orang-orang Islam yang berpaham pluralisme. Dan mereka gembor-gemborkan itu, sehingga ada orang Islam itu yang nggak paham. Mereka mengira bahwa semua agama bersama itu benar gitu kan. Nah, makanya tugas kita ya, atau kayak tugas Kang Ipung tuh, kalau nampak yang kayak Ustadz Mumek ini, yang orang-orang salah kayak gini ya dibenerin, tapi mungkin caranya bukan lewat depan gitu, tapi ngomong berdua, sehingga ya nggak ada yang tahu. Gunanya bukan menyembunyikan, tapi memperbaiki. Kita kan tidak mencari kesalahan orang lain, tapi memperbaiki kesalahan orang lain, dan itu perbaikinya kalau bisa jangan sampai memalukan dia gitu kan. Nah, apalagi ini adalah saudara seiman guys, dan mualaf pula orang yang tentunya secara keilmuan dia belum sebanyak orang yang sudah kajian dari dulu guys. Dalam Kristen sendiri saya sering mengkhotbahkan, kalian jangan sampai terjebak dalam pluralisme agama, karena ini sangat-sangat berbahaya. Ya memang kalau orang seperti ini akan jadi pendeta, ya silakanlah keluar aja dari Kristen daripada menyesatkan banyak orang Kristen. Karena dalam Kristen jelas Yohanes 14 ayat 6, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu jelas, paten, dan itu adalah kebenaran absolut. Ya itu jalannya, ingat ya, waktu itu belum waktu Yesus ngomong gitu ya, jalan lain tuh sudah nggak ada.
Nabi Musa sudah nggak ada, Anda nggak bisa lagi ikut Nabi Musa karena Nabi Musa sudah nggak ada. Anda nggak mungkin lagi ikut Nabi Ibrahim karena yang diutus sekarang adalah periode Nabi Yesus gitu. Nah itu poinnya. Makanya ketika waktu itu dia adalah satu-satunya jalan. Tapi ketika jalan itu yang bernama Yesus itu belum dilahirkan, maka jalan berlaku adalah jalannya Nabi Musa. Dan juga ketika Nabi Musa belum dilahirkan, jalan berlaku adalah Nabi Ibrahim. Dan gitu seterusnya hingga ke Nabi Adam. Jadi jalan itu kan ada dan tiada gitu guys. Ya, jalan yang pertama ada adalah jalannya Nabi Adam. Habis itu jalan itu pergi digantikan oleh jalan Nabi berikutnya gitu. Nah, jalan terakhir ya, jalan final menuju Bapa, menuju Allah satu-satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Itu syariatnya berlaku untuk rahmat bagi semesta alam, berlaku untuk seluruh manusia ya syariatnya, untuk seluruh jin, dan itu berlaku hingga hari kiamat kelak gitu guys. Dimiliki dalam Kristen nggak boleh diporak-porandakan sama pluralisme agama. Jadi sah ya Ayah Sofia dan Ustadz Ipung disesatkan pendeta Mumek yang mencela-menceli, sebentar mengakui syahadat, sebentar ternyata tidak mengaku. Jadi sebenarnya nggak ada bukti kalau Ustadz Ipung dan Ayah Sofia disesatkan pendeta Mumek, nggak ada bukti ya. Karena Ustadz ini tidak mengatakan saya setuju dengan Anda. Oh ya Pak, saya setuju dengan Anda. Nggak ada kan segmen itu kan. Dia cuma nganggu-nganggu. Dan nganggu belum tentu setuju. Nganggu-nganggu itu artinya ya, kalau saya nih, saya dengar Ustadz Mumek, saya ketika podcast saya nganggu-nganggu aja. Maksud itu saya, oh begini toh paham orang apa, saya paham dengan pahamnya Ustadz Mumek ini. Nanti saya akan perbaiki belakang itu loh guys. Artinya saya paham maksud dia kalau dia itu adalah paham pluralisme. Nah, makanya nganggu-nganggu tuh bukan berarti tidak setuju, ya kan? Makanya kalau Anda perhatikan ya, kalau orang debat ya, kayak ada tinggal saksikan TV, kayak ada Cerita Demokrasi, ELC dan lain sebagainya. Itu kalau ada orang debat ya, dia nganggu-nganggu tuh belum tentu bukan artinya belum tentu setuju guys gitu kan, tapi dia tuh oh iya dia mendengarkan, dalam artian dia tuh ngasih respon kalau dia tuh mendengarkan ya, meskipun dia nggak setuju, dia mendengarkan, tanda dia tuh mendengarkan. Nganggu dia karena kalau dia diam saja ya, orang ini kan tentu merasa kadang-kadang kurang dihargai karena orang nganggu itu kan berarti dia kan didengar ya, Pak saya dengar gitu berarti gitu kan. Nanti kalau dia nggak setuju, dia tinggal ngomong di belakang gitu guys. Jadi Ustadz Ustadz Ipung tidak mengatakan oh saya setuju Bapak, saya juga setuju tuh bahwa orang Kristen nggak sesat. Nah itu baru kalau dia ngomong gitu, Ustadz Ipungnya berarti dia ikut disesatkan atau memang dia sesat. Tapi dia cuma diam ganggu aja. Itu artinya ya dia paham dengan apa yang disampaikan Ustadz Mumek kalau dia ini adalah berpaham pluralisme, dan tentu Ustadz Ipung ini di belakang mungkin kita nggak tahu dia meluruskan pemahaman dari Ustadz Mumek ini gitu guys. Jadi nggak semua itu harus ditampilkan di depan publik gitu kan, karena kita tidak tahu apa yang ada di belakang. Yang penting selama Ustadz Ipung tidak mengiyakan dalam artian saya setuju dengan pendapat Ustadz Mumek kalau Kristen nggak sesat, nah itu baru kita bisa katakan Ayah Sofia Ustadz Ipung misalkan pendeta Mumek. Berarti Luis ini bikin judul seperti biasanya guys, hoax ya, dia menuduh, memfitnah ya, mengatakan bahwa Ayah Sofia dan Ustadz Ipung disesatkan pendeta Mumek, padahal Ustadz Ipung tidak ada membenarkan statement Ustadz Mumek, dia hanya nganggu-nganggu saja guys ya. Siapa tahu di belakang dia meluruskan Ustadz Mumek ya, karena lebih etis atau tidak etis menegur tuh di depan kamera gitu ya kan. Cukuplah di belakang sebagai mengoreksi agar Ustadz Mumek kedepannya dia tidak lagi berpikiran pluralisme gitu guys. Akui bahwa satu-satunya agama yang benar adalah agamanya yang sekarang. Ya teman-teman, mari kita lebih berhati-hati untuk menjaga setiap ajaran-ajaran yang benar. Jadi kalau dia bersahadat lalu dia berpaham pluralisme, itu kan bukan mencela-mencela artinya. Mencela-mencela itu maksudnya gini guys ya, dia di satu momen dia ngomong A, momen lain dia ngomong B, momen lain lagi ngomong A, momen lain lagi ngomong B, momen lagi ngomong C, momen lagi ngomong D. Itu mencela-mencela, nggak konsisten ya. Tapi kalau ini ya ini bukan mencela-mencela namanya, orang sadat lalu dia berpaham pluralisme, nggak mencela-mencela itu ya kan. Itu artinya adalah berarti dia punya
benar dia mualaf ya, langkahnya adalah benar, tapi pemahamannya salah gitu. Itu kan bukan mencemooh guys. Jadi kita tinggal memperbaiki pemahamannya saja, gitu kan? Karena sadarnya udah bagus gitu kan. Jangan mudah terombang-ambing dan mudah disesatkan. Karena dalam Kristen kita juga harus memuliakan Allah dengan akal budi kita, dengan kepandaian kita, bukan hanya dengan hati kita. Tapi faktanya kalian tidak memuliakan Allah, kalian memuliakan Yesus ya dan Roh Kudus gitu. Jadi soalnya kan kata Yesus hanya kepada Dia sajalah kalian berbakti dengan jiwa, raga dan hati. Tapi kalian malah membagi itu bukan hanya berbakti kepada Dia, tapi juga kepada aku atau Yesus dan kepada Roh Kudus guys gitu. Oke, jadi itu bertentangan dengan pesan dan statement Yesus bahwa hanya kepada Dia sajalah kalian berbakti, tapi faktanya kalian juga berbakti kepada Yesus dan Roh Kudus. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.